Kore pashandara papa 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 she. Kore peshikina rama rama lama rama yamamasu. Kore pepe pepe papa papa rapa 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 yamasi. Kore mashanda rama lama rama ya raya mama masu. Syukuri pepe 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 papa papa la para pasi. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang mengikuti ilah lain. Orang aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diudikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Syukur apa ya rapasi kita karamaya masih. Syukur apa takaraya marabapa rapaya raya papasu. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini. Kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu. Berdiri sebagai imam-imam bersama dengan para imam-Mu yang sudah membuka channel ini. Terima kasih buat hari yang baru, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, hikmat berkat rahmat-Mu yang baru. Bahkan Kau berikan kepada kami kesempatan yang baru. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami melakukan tugas keimaman kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu.
kemurahan dan anugerah-Mu. Bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat setelah sepanjang hari kemarin. Hari Minggu kami dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi yang luar biasa. Saat ini kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mengganggu jalannya prayer worship pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan pikiran hati kami. Urapi alat yang kami pakai, wifi, internet, YouTube. Bahkan setiap orang yang membuka channel NCC Internasional, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ya Bapa, berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit lemah tubuh pada pagi hari ini. Kiranya tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, masalah, persoalan itu, ya Bapa, Engkau memberikan hikmat dan jalan keluar supaya mereka boleh tetap berdiri teguh menyelesaikan tugas keimaman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami buka prayer worship pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Putra Allah, kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami diampuni dan diselamatkan serta dilayakkan untuk masuk hadirat Bapa. Engkau layak untuk dipuji, disembah, dan ditinggikan bagi kemuliaan Allah Bapa selama-lamanya. Amin. Roh Kudus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menuntun kami untuk hidup memuliakan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Pimpinlah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita memakai pedang roh firman Allah yang mendasari prayer worship pagi hari ini. Angkat suaramu bersama-sama. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan
doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Kurapasya karapaya raya pasya. Kurapasya kiri basandara papa ya papa. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan ya Bapa. Berembuslah Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekarang. Ya Bapa, curahkanlah apimu. Kirimkanlah apimu, hujan dan minyak kudusmu. Berembuslah ya Bapa. Ubahkan kami Bapa. Kirimkan apimu, minyak, hujan dan anginmu. Ya Bapa, kiranya pagi hari ini apimu membakar. Api kudusmu membakar semua manusia. Semua tempat yang jauh, terpencil dan terasing. Apimu membakar setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Apimu membakar ya Bapa seluruh makhluk hidup. Ya Bapa, apimu yang menjumpai Musa di semak belukar padang gurun. Apimu Bapa yang turun ketika Nabi Elia melawan Nabi Baal. Api Pentakosta yang turun di Yerusalem. Ya Bapa, apimu membakar semua manusia. Ampuni dosa manusia, sebab mereka tidak mengerti. Sebab semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jamah ya Bapa, supaya mereka berjumpa sepribadi dengan Tuhan Yesus. Curahkanlah api pertobatan, api keselamatan, api kelepasan kemenangan, api kesembuhan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, insafkan semua manusia akan dosa-dosa kebenaran penghakiman neraka, supaya mereka bertobat. Saat ini ya Bapa, kami mau hancurkan setiap kuasa jahat, roh-roh jahat, setiap pemerintah penghulu di udara, roh sihir, roh maut, sakit penyakit, kutuk nenek moyang, tradisi-tradisi dan adat istiadat. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami robohkan setiap tembok berhala, tiang berhala, bukit pengorbanan, kubu pertahanan musuh, tembok kegelapan, kerajaan kegelapan. Hancur, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini
Kami hancurkan tembok Yeriko, Goliat-Goliat, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia menentang mengenalkan Allah dan Kristus. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan setiap roh kenajisan, percabulan, perjinahan, pornografi, pornoaksi. Kami hancurkan, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Seks bebas, aborsi, LGBT, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tayangan cabul, gambar cabul, film cabul, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Status WA yang cabul, IG, TikTok, Facebook yang cabul, konten-konten iklan cabul, bahkan pakaian-pakaian cabul, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami lepaskan setiap orang yang terikat dengan rokok, vape, ganja, minum-minuman keras, alkohol. Mereka yang terikat dengan narkotika, mereka yang terikat ya Bapa dengan kemabukan, pesta pora, perjudian, game-game online, hobi-hobi, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang terikat hutang piutang, ya Bapa, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang terikat dengan trauma masa lalu, kebencian, kepahitan, dendam, bahkan terikat dengan roh bunuh diri, stres, depresi, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang terikat dengan perdukunan, ramalan-ramalan, kutuk nenek moyang, perbintangan, bahkan ya Bapa mereka terikat dengan nasib-nasib baik, ya Bapa, tradisi dan adat istiadat nenek moyang yang tidak sesuai firman, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang terikat dengan hari-hari baik, terikat dengan jimat-jimat, bahkan mereka memakai susu, perjanjian darah dengan kuasa kegelapan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami hancurkan setiap roh kekejian, ketamakan, kesombongan, iri hati, roh pertikaian, pembunuhan, pencurian, perampokan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan roh yang bebal, tegar tengkuk, yang melawan, memberontak, roh yang membangkang, roh yang memecah belah. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus setiap roh yang menentang pengenalan Allah dan Kristus. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan saat ini setiap perbuatan jahat, keinginan jahat, hawa nafsu jahat, perbuatan daging hancur dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan sudah dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus. Atmosfer di keluarga kami, di atas kami, hidup kami pagi hari ini sudah disucikan, ditahirkan. Kuasa pembalikan terjadi, pembalikan keadaan terjadi ya Bapa. Kami percaya pagi hari ini kelepasan, pertobatan, keselamatan, pemulihan, kesembuhan, kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rebut setiap harta kekayaan bangsa-bangsa yang dicuri oleh setan dalam nama Tuhan Yesus.
kami rebut turun atas rumah kami, rumah orang benar, rumah doa segala bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, perbendaan rumah Tuhan, persediaan makanan dicukupkan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kerajaan-Mu bukan bicara soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa yang bekerja dalam setiap hati orang percaya. Di dalam nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu atas keluarga kami ya Bapa, atas kampung kami, desa kami, kota kami, negeri kami ya Bapa. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran turun atas keluarga kami dan semuanya. Ya Bapa, kerajaan-Mu turun atas seluruh sektor kehidupan manusia. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Ya Bapa, kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kiranya kemuliaan-Mu dinyatakan. Nama Yesus ditegakkan. Ya Bapa, biarlah seluruh bumi dipenuhi dengan kerajaan Allah. Kerajaan-Mu Bapa datang atas sektor keluarga, pendidikan, kesenian, media massa, kesehatan. Kerajaan-Mu turun atas rumah sakit, tempat rehabilitasi. Kerajaan-Mu turun atas kampus-kampus, sekolah-sekolah, juga atas hotel-hotel dan apartemen. Ya Bapa, kerajaan-Mu turun ya Bapa atas sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, marketplace. Kerajaan-Mu turun atas pasar-pasar tradisional, pedagang kaki lima, warung-warung, kafe-kafe dan restoran-restoran. Ya Bapa, sakarama ya repese kita kaya masuk. Sakarama tekerepese karaya masuk. Kerajaan-Mu turun ya Bapa atas setiap tempat-tempat ya Bapa, hiburan malam, karaoke, diskotik, bahkan panti pijat terlarang, prostitusi online, pelacuran lokalisasi, bahkan ya Bapa atas perdagangan manusia, mafia-mafia, penjara-penjara. Biarlah dari penjara bangkit pertobatan, pendoa syafaat. Kerajaan-Mu turun ya Bapa atas sektor swasta, pemerintah, perusahaan perdagangan, dan juga atas tempat-tempat pariwisata dimanapun berada. Bapa, kiranya Engkau melawat semua sektor kehidupan yang ada, supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan mereka boleh diselamatkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kurama sekaraya mama masih, Kurama ya rema sakaraya masih. Saat ini kami minta api-Mu dicurahkan atas kampung kami,
desa kami, bahkan kota dan negeri kami Bapa. Api-Mu membakar 17.000 pulau, 38 provinsi, 600 kota dan kabupaten, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote, ya Bapa Shekere Mashandaraya Masu, Shekere Mashandaraya Mamase, ya Bapa. Curahkan api pertobatan, api keselamatan, api kesembuhan pemulihan, api kemenangan turun atas negeri kami. Jamah penduduknya ya Bapa. Biarlah semua orang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Insafkan akan dosa-dosa, kebenaran penghakiman neraka. Ya Bapa, curahkan roh-Mu Bapa. Berkati tanah, air, udara di negeri kami. Sembuhkan negeri kami dari virus, sakit, penyakit, bakteri yang saat ini sedang melanda seluruh penduduk karena pancaroba, flu batuk pilek. Bahkan Bapa, polusi di Jakarta begitu sangat kuat yang menyebabkan gangguan-gangguan pernafasan. Ya Bapa, sembuhkan, pulihkan negeri kami dari kecelakaan, mara bahaya, malapetaka, bencana alam. Bahkan Gunung Semeru yang sudah meletus, ya Bapa, aktif. Ya Bapa, mari selamatkanlah negeri kami. Bersihkan ya Bapa dari hal-hal yang kotor, yang keji, yang jahat, yang najis. Bongkar ya Bapa, bersihkan dari teroris, orang-orang yang memberontak melawan pemerintah, kaum oposisi, bahkan orang-orang yang berani menghina pemerintah. Tunjukkan murka dan keadilan-Mu ya Bapa kepada orang yang lalim, keji dan jahat, supaya mereka menyadari bahwa ada Allah di Indonesia ini. Ya Bapa, jamah, biarlah pertobatan terjadi Bapa. Teroris-teroris khususnya Papua, KKB, jamah Bapa, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Indonesia. Jamah ya Bapa. Juga Engkau menjamah orang-orang, oknum-oknum di pemerintahan, mereka yang korupsi, kolusi, nepotisme, pungli-pungli, bahkan birokrasi yang berbelit-belit, mereka yang menyengsarakan rakyat, mereka yang menipu, mengelabui rakyat. Ya Bapa, kiranya bersihkan, bongkar semua yang kotor di negeri ini. Bongkar, bersihkan presiden, wakil presiden, para menteri. Bersihkan MPR, DPR, DPRD. Bersihkan aparatur negara ASN. Bersihkan aparat keamanan penegak hukum. Bongkar, bersihkan pengadilan yang ada. Para hakim, jaksa, penuntut umum, penyidik. Juga ya Bapa, pengacara, notaris, serta KPK, OJK, dan KPU, parpol-parpol, ormas-ormas, serta ya Bapa, kiranya Engkau menjamah pemilihan umum 2024. Bangkitkan pemimpin yang takut akan Allah, adil, jujur, dan bijaksana ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tabut perjanjian dan kaki dian-Mu ada di negeri kami.
Kami orang benar-Mu berdiri pagi, siang, dan malam Bapa, melalui 24 pintu gerbang surga. Kami percaya cincin api doa terbangun di seluruh negeri kami. Shekinah glory, awan kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Biarlah Engkau pakai Indonesia menjadi rumah kemuliaan Allah dan Kristus. Ya Bapa, kantong Kristen, desa Kristen, pulau Kristen, kota Kristen di Indonesia, biarlah mereka menjadi terang dan garam. Ampuni jika ada orang Kristen yang menghina Tuhan Yesus di muka umum, bahkan menyalibkan kedua kali. Ya Bapa, kiranya pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kuripasandara maya raya mamasi. Saat ini ya Bapa, kami mohon api-Mu membakar bangsa-bangsa. Kami rebut bangsa-bangsa dari utara, selatan, barat, timur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari kami minta api-Mu membakar Amerika, New Zealand, Australia, Papua Nugini, Timor Leste. Api-Mu membakar bangsa-bangsa Afrika, bangsa-bangsa Asia, khususnya Korea Utara dan Cina, dan negara-negara anti-Kristen. Ya Bapa, api-Mu membakar bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Timur Tengah, bangsa-bangsa ateis, bangsa-bangsa antikris, bangsa-bangsa agnotis. Api-Mu menjamah bangsa-bangsa yang sedang konflik dan berperang. Kiranya pertobatan terjadi. Bebaskan bangsa-bangsa dari roh Sodom Gomora, pelacuran, LGBT. Bahkan bebaskan bangsa-bangsa ini ya Bapa dari okultisme, penyembahan berhala. Ampuni ya Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, kami lepaskan berkat buat Israel, memberkati Israel dengan damai sejahtera dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Israel boleh percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu dan dinantikan. Ya Bapa, kami menyerahkan bangsa-bangsa di dalam tangan-Mu. Ampuni dosa mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti. Selamatkan Bapa, selamatkanlah Tuhan Yesus, selamatkanlah ya Bapa. Saat ini kami mohon api-Mu membakar, menjamah generasi-generasi sesuai dengan nubuat Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus dicurahkan atas generasi-generasi, generasi anak, remaja, pemuda, dewasa muda, bahkan orang tua. Ya Bapa, biarlah generasi-generasi ini mendapatkan mimpi-mimpi, penglihatan dan bernubuat. Ya Bapa, bangkitkan generasi muda menjadi pasukan doa Timotius, generasi dewasa muda pasukan doa Lois, pasukan doa Unike, generasi orang tua pasukan doa Lois. Ya Bapa, mari jamah khususnya anak-anak muda yang terlantar, mereka yang hidup liar, hidup tidak teratur, tidak tertib, bayi-bayi yang dibuang, bahkan janin-janin yang dibunuh. Ya Bapa, belas kasihan-Mu. Jamah anak-anak muda yang ada di bawah jembatan, juga orang tua yang terlantar, terbuang, mereka yang ada di tempat-tempat yang kumuh, di tempat-tempat yang kotor, pengemis, dan mereka ada di emperan toko. Jamah Bapa, supaya mereka sadar dan mendapat tempat yang layak. Jamah supaya setiap pribadi boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ulamase karaya mamase. Saat ini kami bawa gereja-gereja Tuhan. Ya Bapa, kami mau curahkan api pertobatan.
Curahkan api doa-Mu turun atas gereja-gereja ya Bapa. Saatnya gereja masuk kantong baru pemulihan Pondok Daud. Ya Bapa, jamah pemimpin gereja, jamah gembala sidang, jamah para pendeta pengajar penginjil, supaya mereka memahami ya Bapa, apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, khususnya mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah gereja berubah. Gereja bukanlah sarang penyamun, sarang mode, sarang bisnis. Gereja bukanlah tempat pertunjukan restoran. Gereja bukanlah konser musik. Gereja bukanlah agamawi. Bahkan gereja bukanlah tempat penyembahan berhala. Orang-orang hanya datang. Mereka hanya untuk kebutuhan perut mereka. Ya Bapa, jamah ya Bapa, biar pertobatan terjadi. Urima shikarama ramas. Engkau menjamah ya Bapa. Biarlah gereja berubah. Gereja bukanlah organisasi. Gereja bukanlah perusahaan. Tapi gereja adalah rumah penggembalaan, di mana setiap jemaat mengenal gembala. Gembala mengenal domba. Gereja adalah keluarga Allah ya Bapa. Gereja adalah rumah doa segala bangsa. Ubahkan gereja-Mu Bapa. Kalau selama ini gereja hanya menjadi tempat untuk orang membutuhkan sesuatu, untuk kepentingan pribadi mereka, bukan kepentingan Kristus. Dan pemimpin-pemimpin sudah membangun gereja sebagaimana tempat-tempat penyembahan berhala, yaitu bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya mencari kebutuhan-kebutuhan mereka. Saatnya Bapa, ubahkan gereja-Mu, supaya mereka mengerti bahwa mereka adalah pendoa syafaat. Mereka adalah imam-imam. Mereka adalah pasukan-pasukan doa. Ya Bapa, ubahkan gereja-Mu. Sadarkan jemaat semua bahwa mereka adalah imam. Kiranya Bapa bangkitkan kerajaan imam. Bangkitkan di gereja-Mu ya Bapa. Biarlah setiap ibadah, setiap pertemuan, sesuai yang kami mengangkat tabut Tuhan. Ya Bapa, gereja bukan agamawi. Gereja bukan gedung. Ampuni ya Bapa. Menyambut ulang tahun gereja yang ke-2000, tahun 2033 ya Bapa. Kami percaya 10 tahun ke depan ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Kami akan melihat karya kemuliaan Bapa. Ya Bapa, mari Bapa, jamah Bapa. Bangkitkan di setiap gereja Tuhan imam-imam, pasukan doa, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, muda, bahkan orang tua. Sadarkan ya Bapa pemimpin-pemimpin gereja. Sadarkan Tuhan, supaya gereja tidak menjadi tempat persaingan, tempat pamer harta, pamer berkat kekayaan.
Gereja sudah hanya menjadi gedung motivasi. Bahkan ada gereja-gereja yang sudah menjadi museum, hanya cagar budaya. Bahkan gereja-gereja yang mengikuti liturgi-liturgi yang sifatnya mereka hanya melakukan perintah-perintah manusia. Ya Bapa, inilah keadaan gereja. Kiranya diubahkan ya Bapa. Ubahkan Tuhan gerejamu. Jamah ya Bapa. Pemimpin-pemimpin gereja supaya mendapatkan pewahyuan. Pakai gerejamu JKI FLTF Church yang hamba gembalakan. Ya Bapa, kamilah generasi Yohanes Pembaptis. Kami bersyukur Kau memberi pewahyuan tentang keimaman ini, yaitu pelayanan yang paling tinggi, pelayanan akhir zaman baptisan api, Pentakosta yang ketiga ya Bapa, yang terakhir. Bapa, biarlah melalui gerejamu ini suara kebenaran dinyatakan. Kami sudah melihat tanda bahwa visi 2033 yang kami canangkan ternyata sudah menjadi berita dunia. Dan Engkau Allah yang telah meneguhkan kami supaya kami mempersiapkan diri untuk membawa keluarga kami semua 10 tahun ke depan menabur doa, puji, sembah, pelayanan, keimaman, pengajaran. Ya Bapa, kami percaya karya kemuliaan Bapa dinyatakan. Kami rindu ya Bapa, 10 tahun ke depan Tuhan Yesus datang. Tepat ulang tahun gereja ya Bapa, kami bersyukur. Pakai gerejamu ini ya Bapa, untuk mempersiapkan karpet merah kedatangan Tuhan Yesus. Jemaat yang Kau berikan kepada hamba-Mu, mereka adalah orang-orang yang sudah Kau tentukan dari semula. Mereka adalah imam-imam Bapa. Mereka bukan jemaat biasa. Hamba terlalu percaya orang-orang yang Kau takdirkan, Kau siapkan untuk menjadi bagian dalam pelayanan hamba-Mu. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang merela mati, memberikan hidupnya bersama-sama mengangkat tabut Tuhan. Ya Bapa, tidak ada satupun yang tertolak, tidak ada satupun yang tertinggal, bahkan masuk neraka. Mereka adalah timbuk hamba-Mu, ya Bapa, karena mereka memikul tabut bersama-sama. Dari balitas, bayi-bayi sampai orang tua. Bersihkanlah gerejamu ini Bapa, dari benih asing, roh asing, api asing, tanaman asing. Setiap tanaman yang bukan datang dari Bapa akan dicabut sampai akar-akarnya. Setiap orang yang ada di persekutuan kami yang bukan datang dari Bapa akan dibersihkan. Ya Bapa, orang-orang yang punya niat dan motivasi yang tidak baik, yang memang bukan Kau tentukan bagian dari pelayanan kami, Engkau bersihkan ya Bapa, supaya kami tetap menjadi adonan yang baru, yang dipenuhi dengan ragi kebenaran dan kemurnian. Jauhkanlah kami dari ragi kemunafikan, ragi keburukan, kekejian, kenajisan, kejahatan. Dijauhkan dari persekutuan kami Bapa. Persekutuan kami memang kecil, kami tidak terkenal, tidak dikenal, tapi kami bersyukur sebab Roh-Mu ada bersama kami ya Bapa. Pakai untuk mempersiapkan jemaat Tuhan menjadi 5 gadis bijaksana ya Bapa. Melalui gedung pusdiklat panti doa, kami percaya Engkau Allah yang sudah menyediakan
harta kekayaan bangsa-bangsa yang akan turun untuk membangun gedung pusdiklat ini, untuk melatih semua jemaat Tuhan dari berbagai denominasi untuk dipakai menjadi imam-imam Bapa. Jika Tuhan Yesus belum datang sampai 2033 Bapa, maka ini akan kami kerjakan. Ya Bapa, saat ini kami mohon Bapa, kiranya Engkau mengurapi semua imam-imam-Mu ya Bapa. Mereka yang setia, mereka yang sungguh-sungguh, api-Mu membakar roh kami. Biar roh kami menyala-nyala on fire terus Bapa. Dan kami akan terus berlari. Kuasa supranatural-Mu bekerja dalam kehidupan kami 10 tahun mendatang. Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberi kesehatan, kekuatan kami semua, sampai kami melihat karya kemuliaan Bapa. Ya Bapa, kami tidak akan pernah diam, tapi kami terus melayani sungguh-sungguh, karena kami percaya apa yang sudah Engkau nyatakan pasti terjadi. Dan kami percaya kami berjalan dalam rancangan-Mu ya Bapa. Honoko rapase karapase. Orang-orang Kristen yang murtad, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Ada orang Kristen yang tidak lagi digembalakan, tidak mau gereja, kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan gembala. Ya Bapa, jamah supaya mereka bertobat. Saat ini Bapa, api-Mu menyucikan pikiran, perasaan, keinginan, mata, telinga, mulut, tangan, hati kami. Ya Bapa, biarlah kami perhiaskan kekudusan-Mu, berjubahan kemuliaan-Mu. Kiranya perkenanan-Mu ada dalam hidup kami Bapa. Limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu. Penuhi kami dengan kebajikan, kemurahan, kesetiaan-Mu ya Bapa. Ore pasandara papa papase. Ya Bapa, bersihkanlah keluarga kami. Bersihkanlah dari hal yang kotor, najis, jahat. Pernikahan, bisnis, juga Bapa, pelayanan. Semuanya Bapa bersihkan, bongkar. Biarlah keluarga kami kudus, tak bercacat. Kau pakai kami suami istri, anak, menantu, cucu, bahkan cicit dan keturunan darah daging kami semua, untuk kami mengabdikan diri kepadamu Bapa, dan melayani putra-Mu Yesus Kristus. Pakai kami menjadi imam-imam dan raja. Dan juga Bapa, kamilah umat pilihan, umat kudus-Mu untuk memberitakan perbuatan-Mu yang besar, yang telah mengeluarkan kami dari gelap pada terang-Mu yang ajaib. Jadikan kami saksi-saksi Kristus. Ya Bapa, biarlah keluarga kami semua menjadi 5 gadis bijaksana, menjadi pendoa, menjadi imam-imam Bapa. Ketika Tuhan Yesus datang, kami sekeluarga menyambutnya di awan-awan. Dan juga tim hamba-Mu Bapa, tidak ada satu yang tertinggal, tertolak mati binasa. Kami tidak pernah rela ya Bapa, membiarkan keluarga kami direbut oleh dunia, oleh cita-cita, bisnis, oleh hobi, sekolah, kuliah, bahkan direbut oleh segala aktivitas dunia, kenyamanan, kenikmatan dunia, sehingga kami, keluarga kami melalaikan ibadah, melalaikan doa, pengajian keimaman, melalaikan visi 10 tahun ke depan 2033. Kiranya dijauhkan sama sekali dari keluarga kami. Tabut perjanjian kekidian-Mu ada di keluarga kami. Penyertaan, pemeliharaan, tuntunan, perlindungan-Mu nyata.
Lindungi keluarga kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, malapetaka, gangguan orang jahat dan roh jahat. Kiranya darah Tuhan Yesus menyucikan, darah Tuhan Yesus melindungi ya Bapa. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami teringat akan orang tua kami, besan, ipar, sepupu, keponakan kami Bapa. Selamatkan mereka, pembantu, karyawan, supir, satpam kami, tukang-tukang, bahkan babysitter, jamaah Bapa, supaya mereka bertobat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kami serahkan keluarga-keluarga yang hancur, pernikahan yang hancur, hubungan suami istri yang hancur, pernikahan hancur, khususnya para imam-imam-Mu ya Bapa. Biarlah mereka tetap teguh kokoh berdiri terus sampai mati, menunggu kedatangan Tuhan Yesus, berdiri sebagai imam Bapa. Saat ini berkati para pendeta, gembala, hamba-hamba Allah, supaya bersatu berdiri mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus bersama-sama di dalam pelayanan keimaman ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, saat ini kami bernubuat bagi NCC Internasional. Temukan kami Bapa sebagai imam-Mu, membawa keluarga kami, kota dan bangsa kami. Pasukan api Bapa yang siap Kau bentuk, menyongsong kedatangan Tuhan. NCC Internasional menggelar karpet merah. NCC Internasional membawa obor api doa. Pintu gerbang surga menjadi jalan masuk untuk umat Allah diselamatkan. Temukan kami Bapa sebagai imam-imam-Mu, membawa keluarga kami, kota dan bangsa kami. Pasukan api Bapa yang siap Engkau bentuk, menyongsong kedatangan Tuhan. NCC Internasional menjadi gadis bijak. NCC Internasional bangkitkan tulang-tulang kering. Pintu gerbang surga nyalakan kaki Dian, untuk kesatuan gereja-Mu ya Bapa. NCC Internasional menjadi kantong baru. NCC Internasional tancapkan tiang doa. Pintu gerbang surga terbuka setiap waktu untuk menangkan generasi ini. Seluruh umat masuk kerajaan-Mu ya Bapa. Koreba syakara Papa se Bapa. Kami bawa NCC Internasional. Kirimkan 1 juta pasukan doa-Mu yang berdiri di seluruh suku, bangsa, kaum dan bahasa. Ya Bapa, temukan kami dengan orang yang hidup selibat tidak menikah, juga para janda duda, orang-orang yang punya kebebasan waktu, kebebasan keuangan, pekerjaan, keluarga. Mereka berdiri bersama-sama untuk mempersiapkan karpet merah. Ya Bapa, melalui 24 pintu gerbang surga, temukan kami dengan orang-orang yang hancur, keluarga yang hancur, orang tersesat tak bergembala, supaya mereka boleh bergabung bersama-sama kami, berdiri sebagai imam Bapa. Dan juga temukan dengan para pendeta gereja, denominasi, jemaat dimanapun berada, supaya bersama-sama kami berdiri sebagai imam. Hamba minta urapan imam dan raja, upah imam dan raja turun atas imam-imam-Mu yang setia bersama hamba-Mu. Dari kota Malang, Surabaya, Gresik, Purwodadi, Ambulu, Jember. Dari Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang Selatan, Bali, Manado, Balikpapan, Bontang, Batam, Makassar, Kendari, Palu, Samarinda, juga Palangkaraya, Semarang,
Jogja, Solo, Kediri, Tuban, bahkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah, Malaka, India, Belanda, bahkan Australia dan Hong Kong, serta Timotius Brunei, Timotius Platinum Malang, Bakar ya Bapa, upah nabi, upah gembala turun, urapanmu turun, apa saja yang mereka kerjakan, Engkau mengurapi ya Bapa, sampai kepada 10 tahun ke depan, visi 2033, kami akan melihat karya kemuliaan Bapa dinyatakan, dan para imam-imammu akan berkata, Ebenezer, Tuhan menolong kami. Dan mereka akan berkata bahwa Tuhan adalah Allah kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami lepaskan shalom turun atas keluarga kami, kota kami, bangsa kami, dan semua bangsa generasi. Kami lepaskan shalom untuk tetangga kanan kiri muka belakang. Ya Bapa, kiranya lingkungan kami diselamatkan, damai-Mu turun, keselamatan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau ada ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Ambil saat teduh sejenak. Kuri pasandara papa pasu. Shikara papa papa, sampaikan pesan-Mu bagi kami ya Bapa. Kuri pasandira masuk. Hori pasyekara papa papa sim. Teguhkan kami Bapa pagi hari ini. Syukura papa pala para pasi. Kiara pasandara para pasukuramal. Syukur ya Bapa. Syukur Bapa. Kiri pasyakara pasi. Kuri masyandara maya mamasu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Senin. Salam sehat, salam kuat, damai sejahtera selalu. Harus sehat, harus kuat, harus sembuh, katakan amin. Dan saat ini terimalah pengurapan kesembuhan turun atasmu. Terima, terima. Aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus.
sakit penyakitmu out. Oleh bilur Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan. Katakan amin. Wow, bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama berdiri sebagai imam. Khususnya saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau masih diberi kekuatan. Dan saya yakin besok saya sudah pulih total kuat. Terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara sehingga saya masih mampu terus melaksanakan tugas keimaman bahkan penggembalaan. Saya ucapkan selamat ulang tahun kelahiran baru, baptisan, juga ulang tahun pribadi dan pernikahan. Terima kasih para imam yang setia yang mendampingi saya melalui 24 pintu gerbang surga, berdiri sebagai imam Harun dan Hur, Triwira. Terima kasih buat persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, sumbangan. Kiranya curi lelah Bapak Ibu Saudara, persembahan semuanya diperhitungkan sebagai kebenaran, mahkota kehidupan diberikan, panjang umur, sehat selalu, makin tua makin gemuk dan segar. Bahkan 10 tahun ke depan bersama saya kita terus semangat. Amin. Sampai 2033. Mari dengan cepat kita buka 1 Korintus 2. Maaf, 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenung dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah bermegah karena Tuhan. Sekali lagi, bermegah karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita sadar siapakah kita ini. Kita ini bodoh, kita ini lemah, kita ini tidak terkenal, tidak dipandang. Kita ini tidak memiliki arti, bahkan tidak berpengaruh. Kita ini juga orang-orang yang mungkin orang yang hina.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kasih karunia Allah turun atas kita, maka kita ini sadar bahwa kita dipilih oleh Allah. Bapa memilih kita supaya kita boleh ada di dalam putranya Yesus Kristus. Dan kita menyadari bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah. Ia membawa kemuliaan Allah. Sehingga barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara membawa kemuliaan Allah. Semua yang hina, semua yang lemah, semua yang tidak berarti, semua yang biasa, bahkan tidak terpandang, dan bahkan semua yang kotor, ketika kemuliaan Allah turun atas semuanya itu, maka hal itu akan diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jika kita bermegah karena Tuhan, maka kemuliaan Allah itu ada di dalam diri kita. Karena kita sadar siapa kita, maka itu jangan kita bermegah karena manusia. Apalagi kita bermegah karena keadaan kita. Tapi bermegahlah karena Tuhan. Karena semuanya ini hanya oleh karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Dan kita sebagai ciptaan baru, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menyadari sejak kita di dalam Kristus, maka kemuliaan Allah ada dalam hidup kita. Kemuliaannya itu yang bisa mengubahkan segala sesuatu menjadi mulia. Dan kita menjadi orang-orang yang berarti. Kita menjadi orang-orang pentingnya Tuhan. Di dalam pandangan Tuhan. Di dalam kepentingan kerajaan Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara, engkau di perusahaan bekerja sebagai pelayan, office boy. Tetapi dengar saudara, ketika saudara menyadari bahwa Kristus di dalam saudara, maka kemuliaan Allah ada di dalam engkau. Dan kemuliaannya itu yang membuat engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Mungkin orang menganggap rendah pekerjaan saudara, tetapi dalam pandangan Allah, kerajaan Allah, engkau adalah orang pentingnya Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, meskipun orang dunia menganggap kita rendah, tetapi karena kemuliaan Allah ada di dalam hidup kita, maka mereka dapat merasakan berkat-berkat ilahi keluar dari perkataan kita, dari sikap hidup kita. Dan mereka semua akan mengakui bagaimana keberadaan kita yang berbeda. Karena kita adalah orang pentingnya surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, bermegahlah karena Tuhan. Sebab segala kemuliaan yang kita peroleh ini bukan karena usaha kita. Bukan karena kepandaian kita, tapi karena kita telah dipilihnya
dan kita beriman dan kita mau menghidupi kemuliaan yang diberikan di dalam putranya Yesus Kristus. Oleh karena itu, Injil adalah olehmu segala bangsa diberkati. Olehmu segala makhluk diberkati. Bapak Ibu Saudara, ada satu perbedaan yang luar biasa antara orang-orang yang di dalam Kristus dan di luar Kristus. Kita harus sadar, kita harus bersyukur. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh congkak. Ketika kita melihat hari ini siapa kita, sebagaimana Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus, apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Janganlah kita lupa, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita mulai merasa bahwa ini semua oleh karena kekuatan kita. Dan janganlah kita mulai bermegah atas apa yang Tuhan nyatakan. Apa itu karunia, talenta, apakah itu hasil pelayanan? Jangan kita sombong, jangan kita berbangga atas itu, sebab buah itu datangnya hanya dari Tuhan. Kita ini hanya menempel kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berbuah sesungguhnya tanpa kita menempel kepada pokok anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita kembalikan semuanya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Supaya kita jangan bermegah oleh karena keadaan kita, bermegah oleh karena hasil, sehingga membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi mudah frustasi ketika hasilnya kurang, membuat kita mudah marah, mudah stres karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang memuaskan. Tetapi mari kita bermegah karena Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang membuat yang hina menjadi mulia. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti dan untuk memalukan apa yang kuat. Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Supaya nama Allah Yahweh dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita bermegah dengan hasil. Visi 2033 Tuhan beri supaya Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bukan kita bermegah karena visi itu, tapi kita bermegah karena Tuhan yang memberi visi. Jangan kita bermegah karena pelayanan, tapi bermegahlah karena Tuhan yang memberikan pelayanan. Janganlah kita bermegah karena kehidupan kita hari ini. Entah kita sebagai direktur, kita sebagai manajer, kita sebagai profesi apapun, bahkan pendeta dan gembala. Jangan bermegah. Tapi bermegahlah kepada Tuhan yang memberikan Anda
kesempatan menjadi direktur, profesi, gembala, dan apapun. Supaya janganlah kita menjadi orang-orang yang lupa diri. Dan kita menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak. Dan kita dapat memanipulasi Tuhan dengan cara-cara kita. Kita bersaksi tentang Tuhan, tetapi sesungguhnya yang kita banggakan pelayanan kita, yang kita banggakan kekayaan kita, yang kita banggakan berkat-berkat yang kita punya. Maka satu hari nanti saudara, kejatuhan akan terjadi sebagaimana setan. Setan dulu malaikat yang dekat Tuhan, tapi karena malaikat ini mulai sombong, maka dia jatuh saudara. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini jangan kita bermegah atas apapun juga. Bahkan pelayanan, bahkan NCC internasional, jangan satupun bermegah. Bermegahlah karena Tuhan Yesus. Bermegahlah karena Allah Yahweh Elohim Bapa mulia. Supaya kita sampai pada visi 2033. Dan kita sadar Tuhan yang membuat kita yang kotor menjadi suci, yang hina menjadi mulia, yang lemah menjadi kuat. Dan saudara menjadi orang-orang berarti untuk memalukan orang-orang yang sombong di dunia ini. Izinkan melalui hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, melalui pelayanan kita, khususnya visi 10 tahun ke depan 2033, di mana seluruh dunia sedang berbicara 2033. Mari saudara, kita tunjukkan bagaimana ketekunan kita, kegigihan kita, kekuatan kita, semata-mata itu hanya datang dari Tuhan. Dan saya percaya akan ada banyak orang yang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka akan berjumpa dengan Allah Elohim, Yahweh, Bapa dari Tuhan Yesus. Dan seluruh bumi akan bersuka cita karena datangnya hari Tuhan yang mulia itu. Amin. God bless you all. Kita berdoa. Kurapashandaramaya-masih. Kami bersyukur ya Bapa buat pagi ini. Engkau meneguhkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang bermegah karena Tuhan. Kami tidak bermegah karena keadaan kami. Meskipun kami sudah memperoleh sesemuanya. Kami dulu hina, kami dulu tak berarti, kami dulu tidak dipandang, kami kotor. Tetapi karena Kristus, kami sekarang berarti, dipakai dalam pelayanan. Kami dapat bekerja semuanya ini. Itu karena Tuhan. Ya Bapa, janganlah kami menjadi takabur. Janganlah kami menjadi lupa diri. Dan kami bermegah atas berkat-berkat Tuhan. Ampuni kami Bapa. Semua yang ada pada kami ini hanya daripada-Mu. Dan semuanya akan kembali kepadamu. Kami ini hanya hamba-hamba-Mu. Ya Bapa, hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini. Sampai nanti malam. Beri kesehatan, kekuatan. Besok kami akan pastor teaching, kami sehat kuat. Bahkan melakukan tugas keimaman kami.
Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Saat ini terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan turun atasmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus, dan lakukan apa yang baru saja kita dengar. Amin. Sampai berjumpa lagi dengan saya besok jam 4:30 pagi. Tetap semangat ya.